Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cici Dinda Bella dengan NIM 2005111095 dari program studi pendidikan sejarah Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang dibimbing oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Adapun tugasnya di sini yaitu menjawab 5 pertanyaan seputar mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Adapun pertanyaan pertama yaitu coba saudara uraikan sejarah kolonialisme dan dinamika konflik India dan Pakistan pasca kemerdekaan kedua negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah kolonialisme Inggris dan dinamika konflik India dan Pakistan pasca kemerdekaan kedua negara. Nah, sejarah kolonialisme Inggris ini di Semenanjung India ini tidak terlepas dari sejarah bangsa-bangsa Eropa yang telah lama melakukan ekspedisi lautan untuk mencari tempat baru yang dihuni oleh manusia. Nah, kerajaan-kerajaan kuat Eropa seperti Inggris, Portugis, Spanyol, Belanda, bahkan Perancis bersaing untuk menemukan daratan baru yang bisa dimanfaatkan sumber daya alamnya, bahkan sumber daya manusianya. Nah, Inggris ini sebagai salah satu kerajaan besar waktu itu tidak tinggal diam dalam ekspedisi tersebut. Salah satu daerah yang berhasil ditaklukkannya adalah Semenanjung India. Nah, selanjutnya itu untuk mengenai dinamika konflik antara India dan Pakistan ini, seperti yang kita ketahui bahwa konflik India dan Pakistan ini terjadi karena yang pertama itu adanya perebutan wilayah Kashmir, yang mana wilayah Kashmir ini merupakan wilayah di Semenanjung Malaya yang terletak di sebuah lembah di selatan pegunungan Himalaya. Nah, Kashmir ini dikuasai oleh 3 negara yaitu Pakistan, India, serta Republik Rakyat Cina. Nah, di sini meskipun demikian, India ini tidak pernah secara resmi mengklaim wilayahnya yang diakui oleh Pakistan dan Cina. Memandang bahwa lautan itu wilayah yang bersengketa dan tidak mengakui iklim di atas India atas wilayah ini. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan kedaulatan wilayah Kashmir, dalam artian wilayah tersebut tidak sepenuhnya masuk ke dalam salah satu dari 3 negara yang menduduki Kashmir, khususnya India dan Pakistan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana coba uraikan peta pemikiran sejarah terbentuknya negara Pakistan dan peran Muhammad Iqbal dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya, yaitu yang pertama mengenai sejarah terbentuknya negara Pakistan. Nah, secara singkat nih, sejarah Pakistan ini sebelum terpisah dari India terjadi perang dan konflik India-Pakistan yang merupakan perang-perang dan konflik-konflik yang terjadi di antara India-Pakistan sejak pemisahan India pada tahun 1947. Nah, terdapat 3 perang utama dan 1 perang kecil atau kedua negara serta beberapa perkelahian dan pertikaian di perbatasan. Nah, kasus beli tiap perang ini disebabkan oleh wilayah Kashmir yang diperdebatkan dengan pengecualian pada perang India-Pakistan 1971 yang disebabkan oleh masalah wilayah Pakistan Timur. Nah, pemisahan India ini muncul pada pasca Perang 2 saat Britania Raya dan Kemaharajaan Britania berhadapan dengan teknologi ekonomi akibat perang dan mobilisasinya. Selanjutnya itu adapun peran dari Muhammad Iqbal ini pada tahun 1930, Muhammad Iqbal ini dipercaya untuk menjadi presiden Liga Muslim. Nah, di mana ia mengutarakan bahwa gagasan berdirinya negara Pakistan yang berdasarkan Islam dan bebas dari intervensi pemerintahan India. Nah, Iqbal juga kerap menyampaikan dakwah-dakwah ke beberapa universitas di India. Sejak itulah pembaharuan tentang Islam mulai ia sebarkan. Oke, ke pertanyaan ketiga yaitu mengenai uraikan secara analisis hubungan strategis bangsa Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh dengan Indonesia baik pasca kemerdekaan sampai sekarang ini. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga yang mana selanjutnya itu pertanyaan ketiga yang mana hubungan antara India dan Indonesia ini telah terjalin sejak dahulu kala, sudah hampir 2000 tahun lama. Pada tahun 1950, Presiden Indonesia ini Soekarno menyerukan bahwa kepada Indonesia dan India untuk meningkatkan hubungan baik yang sudah terjalin antara kedua negara selama lebih dari 1000 tahun
sebelum sementara terputus oleh kekuasaan kolonial Eropa. Nah, pada musim semi tahun 1966, para menteri luar negeri dan kedua negara mulai berbincang lagi di era hubungan persahabatan. India memiliki kedutaan besar di Jakarta dan Indonesia memiliki kedutaan besar di Delhi. India menganggap Indonesia sebagai anggota paling penting di ASEAN. Kedua negara telah bersepakat untuk membentuk kemitraan yang strategis. Nah, Indonesia ini dan India ini adalah anggota G20, E7, Gerakan Non-Blok dan PBB. Nah, menurut World Service Poll 2013, orang Indonesia ini memandang India memberikan pengaruh positif bagi dunia, sementara 21% menyatakan pandangan negatif terhadap India. Hal ini adalah salah satu persepsi terbaik terhadap India di dunia. Oke, untuk selanjutnya itu pertanyaan keempat mengenai uraikan secara analisis pertanyaan selanjutnya itu mengenai coba saudara analisis dinamika konflik sengketa wilayah Kashmir yang dilihat dari konflik masa lampau. Baik, sini kembali lagi kepada masalah konflik Kashmir, yang mana dinamika konflik sengketa wilayah Kashmir ini yang pertama itu konflik sengketa wilayah Kashmir ini antara India dan Pakistan yang menjadi isu bilateral, regional dan internasional yang fluktuatif sejak kedua negara merdeka di tahun 1947. Nah, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik secara bilateral. Kedua negara selalu melakukan upaya perdamaian melalui diplomasi dan diberikan otonomi khusus untuk wilayah Kashmir. Karena konflik bagaikan bom waktu yang sering terjadi sewaktu-waktu, sehingga upaya pertahanan kedua negara selalu ditingkatkan. Secara regional, terdapat organisasi South Asian Society for Regional Cooperative atau SAARC yang selalu melakukan pembahasan upaya penyelesaian konflik dan konferensi tingkat tinggi atau KTT untuk perdamaian kawasan. Terlebih, India dan Pakistan merupakan dua negara powerful di kawasan Asia Selatan, lengkap dengan kemiliteran dan nuklir yang menjadi alternatif utama ketika menjadi alternatif utama mereka ketika konflik memuncak. Secara internasional telah mengeluarkan kebijakan resolusi sebagai upaya penyelesaian konflik dan menjaga perdamaian dunia. Nah, kondisi konflik sengketa wilayah yang sangat kompleks ini akan diulas lebih lanjut dalam pembahasan berikut, yaitu mengenai sejak India dan Pakistan merdeka beberapa kali peperangan terjadi, yaitu pada tahun 1947-1948 kedua negara tersebut menjadi perebutan wilayah yang dibagi secara sepihak oleh kolonial Inggris. Hal tersebut menjadi titik awal konflik sengketa wilayah dimulai dan diakhiri dengan gencatan senjata pada tahun 1965. Perang yang kedua kalinya terjadi diakhiri pada perjanjian Simla tahun 1972. Tahun 1999 perang yang ketiga disebut perang Kargil terjadi pada saat musim panas di wilayah Kargil dengan melanggar batas wilayah kedua negara atau line of control. Kashmir menjadi wilayah yang tidak bertuan ketika Inggris membagi kedua wilayah. Baiklah, selanjutnya itu negara menjadi Pakistan dan India ini karena berdasarkan dari sudut pandang agama yang dianut mayoritas, sehingga mereka memperebutkan Kashmir. India mengendalikan 45% dari bagian tenggara dan timur, yaitu Jammu dan Kashmir. Pakistan mengendalikan 35% dari bagian utara dan barat, yaitu Azad Kashmir, Gilgit dan Baltistan. Sedang mengendalikan 20% dari wilayah laut, yaitu Akai-Chin. Seperti dalam peta berikut dituliskan sebagai line of control disepakati di perjanjian Simla. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.